Untuk menjadi pemenang, kata Cristiano Ronaldo, kita harus bekerja keras dan rutin latihan setiap harinya. Saat berada di atas lapangan, kita juga harus rela mengikuti bola dimanapun berada. Dengan begitu, Ronaldo bisa menjadi pemain dengan ketajaman luar biasa. Dia populer sebagai sosok pencetak gol sejati, dan karena kerja kerasnya itu pula, dia banyak menjadi inspirasi pemain muda. Kemudian saat kita melihat sosok Mario Balotelli, kerja keras memang tampak menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola. Berlarian ke sana kemari selama 90 menit lamanya seperti menjadi tuntutan bagi setiap pemain. Buktinya, saat Balotelli memilih untuk jadi sosok yang enggan mengikuti aturan, dirinya terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Balotelli dianggap malas dan ogah memanfaatkan potensi dalam dirinya. Akan tetapi, fenomena unik terjadi pada sosok Dimitar Berbatov. Jika kita perhatikan, dia seperti malas berlari saat berada di lapangan. Orang-orang pun menyebutnya sebagai pemain yang tidak termotivasi untuk menang. Bahkan dalam sebuah kesempatan, mantan rekan satu tim Dimitar Berbatov di Fulham, Brede Hengland, mengatakan kalau penyerang asal Bulgaria itu lebih senang dipijat ketimbang harus melakukan latihan fisik. Aku tidak pernah melihat seseorang yang sangat sering minta dipijat. Sewaktu tim sedang melakukan latihan fisik, Berbatov justru sedang asik dipijat oleh para fisio klub. Fakta tersebut memang seolah menggambarkan betapa Dimitar Berbatov layak disebut sebagai penyerang malas. Pergerakannya yang terlalu flamboyan membuat semua menganggap bila olahraga sepak bola terlalu keras untuknya. Namun menariknya, meski kerap dicap malas, di saat yang sama Berbatov justru menjelma menjadi penyerang yang sangat mengerikan. Karakternya yang flamboyan malah membuatnya sering disebut sebagai pria sejati di atas lapangan. Dimitar Berbatov adalah spesies yang berbeda. Ia adalah seorang pemalas, namun juga merupakan seorang pria sejati. Dan jangan lupa dengan satu hal, kalau ia adalah pesepak bola top dunia. Hal ini tak ubahnya menjadi anugerah sekaligus kutukan. Kecenderungan Berbatov untuk hanya berlari-lari kecil di lapangan telah membuat banyak orang menyimpulkan bahwa kemalasannya lebih besar daripada kemampuannya. Namun sejatinya, ini hanyalah kepura-puraan. Sebuah metode yang digunakan Berbatov untuk menyembunyikan kecemerlangan yang tak perlu diragukan. Dimitar Ivanov Berbatov lahir pada Januari 1981 di wilayah Dragovgrad, Bulgaria, 100 km selatan dari ibu kota negara Sofia. Sedari kecil, Berbatov sudah sangat menyukai permainan sepak bola. Berbatov memilih darah atlet yang mengalir deras di dalam tubuhnya. Dalam wawancara eksklusifnya dengan Sky Sport pada 2019 lalu, Berbatov mengatakan kalau ayahnya adalah mantan pesepak bola profesional. Sementara ibunya pernah berstatus sebagai atlet bola tangan. Tumbuh di kota kecil di kaki pegunungan Pirin, Bulgaria, Dimitar Berbatov selalu percaya bahwa ia ditakdirkan untuk menjadi pesepak bola profesional. Melalui DNA seorang atlet yang diturunkan oleh kedua orang tuanya, Berbatov sangat yakin bisa mengikuti jejak kedua orang tuanya. Saat aku masih muda, aku sering pergi keluar rumah untuk bermain bola. Tidak peduli cuaca di luar sedang terik, turun hujan, atau berselimut salju. Saat kecil, Berbatov sangat ingin menjadi sosok seperti legenda AC Milan Marco van Basten. Selain itu, saat itu mulai rutin mengikuti kompetisi Liga Primer Inggris musim 1995-96. Dia juga sangat mengidolakan sosok Alan Shearer. Berbatov yang ketika itu baru berusia 15 tahun bermimpi untuk bisa menjadi bintang seperti kedua legenda tersebut. Alan Shearer dan Marco van Basten hingga sekarang. Shearer adalah pahlawanku. Dia bisa mencetak gol dari manapun. Tidak gentar menghadapi orang, bertarung demi kemenangan, dan mencetak gol dari sudut manapun. Dan tentu saja aku suka cara dia merayakan gol. Mengangkat tangannya ke atas, itu sangat keren. Jelas Berbatov kepada BBC. Berbatov bercerita kalau dia merasa sangat senang saat menerima kaos Newcastle United dari orang tuanya di ulang tahun ke-18. Hadiah itu menjadi yang paling dia syukuri, dan dia bercerita kalau dia kerap tidur bersama jersey barunya itu. Nama Dimitar Berbatov sendiri kerap dikaitkan dengan seni.
Dari caranya bermain, melewati lawan, hingga mencetak gol, semua terlihat seperti sebuah karya yang jarang sekali ditemukan. Ternyata, sama seperti sepak bola, seni telah menarik perhatiannya semenjak kecil. Dia menghabiskan banyak waktu melukis mural atlet-atlet sepak bola idolanya di atap kamar. Hingga sekarang, Berbatov bahkan diketahui masih sering melukis hal-hal yang dia suka. Melalui jiwa seni, Berbatov yang cenderung memilih sepak bola sebagai jalan hidupnya, kian termotivasi untuk menjadi pemain bintang karena dorongan sang ayah. Salah satu kehebatannya dalam bermain sepak bola adalah tentang penguasaan. Ia mampu mempertahankan keseimbangan saat diganggu lawan, serta memiliki penyelesaian yang begitu baik. Setelah bakatnya tercium oleh beberapa klub, ia akhirnya resmi bergabung dengan CSKA Sofia. Bermain selama kurang lebih 3 tahun bersama klubnya itu, Berbatov sukses menorehkan 26 gol dalam 49 penampilannya. Namun bukannya bahagia, Berbatov justru pernah mengalami pengalaman yang amat mengerikan saat menjadi mesin gol CSKA. Ketika itu ia diculik oleh segerombolan orang yang berada tak jauh dari tempat latihan ketika ia bermain untuk CSKA. Ia dibawa dan dipertemukan dengan Georgi Iliev, gangster yang paling ditakuti di Bulgaria. Ternyata, bos gangster itu menginginkan Berbatov untuk bisa bermain dengan tim yang ia miliki, FC Levski Kyustendil. Setelah sempat menerima ancaman, Berbatov berhasil menghubungi sang ayah. Ayahnya pun berhasil membebaskan sang anak setelah melakukan negosiasi panjang bersama dengan segerombolan gangster itu. Kejadian tersebut benar-benar membuat Berbatov takut dan merasa trauma. Keluarganya pun segera melakukan pengamanan ketat di rumahnya. Saat kemudian hati dan pikirannya kembali tenang, Berbatov bisa melanjutkan karir sepak bolanya dengan baik. Ia menjadi salah satu penyerang masa depan Bulgaria dengan kemampuan mencetak gol yang sangat baik. Bermodalkan catatan 38 gol dari 65 pertandingan bersama CSKA Sofia, nama Dimitar Berbatov langsung diminati oleh sejumlah klub Eropa. Ketika itu, kompetisi Serie A yang sedang berada pada masa jayanya mengirim Lecce untuk membawa Berbatov ke negeri pizza. Akan tetapi, negosiasi yang dilakukan pada Januari 2001 itu tidak berbuah apa-apa. Berbatov gagal menjalin kesepakatan dengan Lecce untuk kemudian melabuhkan tujuan di kompetisi Bundesliga Jerman. Bukan Borussia Dortmund atau FC Bayern, namun Bayer Leverkusen lah yang mendapat kesempatan untuk menikmati otak jenius si penyerang pemalas. Didatangkan dengan dana 1,3 juta euro, Berbatov mulai menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu penyerang paling ditakuti di Eropa. Saat itu, Berbatov bergabung dengan pemain tenar lainnya semacam Michael Ballack, Carsten Ramelow, Oliver Neville, Ulf Kirsten, serta duo Brasil Lucio dan Zé Roberto. Di usia yang baru menginjak 20 tahun, Berbatov tampak serasi dengan strategi yang diterapkan oleh pelatih Berti Vogts. Pelatih asal Jerman yang kini berusia 76 tahun tersebut benar-benar berhasil menjadikan Bayer Leverkusen sebagai lingkungan paling ideal buat Dimitar Berbatov untuk berkembang. Bayer Leverkusen jadi tempat terbaik bagiku untuk belajar. Di sana aku menjadi seorang pria dewasa. Baru bergabung dengan Bayer Leverkusen, Dimitar Berbatov langsung disuguhkan dengan pertandingan di kompetisi berkelas. Dia masuk ke dalam skuad The Workself yang tampil di partai final Liga Champions Eropa melawan Real Madrid. Berbatov masuk ke lapangan pada menit ke-37. Dia yang menggantikan Tomáš Bdárik tampil sangat sempurna. Sayang seribu sayang, Bayer Leverkusen harus kandas lewat gol spektakuler yang dicetak Zinedine Zidane. Meski tepat setelah momen menyedihkan itu, Bayer Leverkusen kehilangan banyak bintang seperti Michael Ballack, Zé Roberto hingga Lucio yang membelot ke Allianz Arena. Berbatov tetap bertahan. Dia bertahan selama 4 musim berikutnya dan menunjukkan kelasnya sebagai seorang penyerang tajam. Koleksi gol Berbatov tidak pernah kurang dari 2 digit. Di 3 musim terakhirnya bersama Bayer Leverkusen, Berbatov bahkan sukses menyarangkan 69 gol dari 120 pertandingan. Catatan itulah yang akhirnya membuat Tottenham Hotspur terkesima. Melalui dana sebesar 16 juta euro, Berbatov yang terbang ke Inggris resmi menjadi pemain Bulgaria termahal sepanjang sejarah.
Di tanah Britania, namanya kian harum dan disegani oleh kebanyakan penggemar, bahkan hingga kalangan pemain dan pelatih top dunia. Saat itu, penyesuaian memang harus ia lakukan ketika tiba di Inggris. Permainan Liga Primer Inggris yang kencang dan mengandalkan fisik tentunya bukan permainan yang Berbatov biasa mainkan. Namun, performanya di Liga Eropa yang menunjukkan di awal waktunya bersama Spurs menunjukkan bahwa sudah seharusnya klubnya bersabar menunggu dirinya untuk beradaptasi sepenuhnya. Tak lama, bergabung dengan Spurs kian membuktikan bahwa Dimitar Berbatov memang layak disebut sebagai salah satu penyerang top dunia. Meski kembali lagi, dia sering disebut sebagai penyerang yang malas berlari. Berkaitan dengan ini, Dimitar Berbatov sering meminta penonton untuk memahami bahwa beginilah cara otaknya bekerja. Berbatov sering merasa kesal setiap kali dipanggil sebagai penyerang malas karena menurutnya momen di mana dia tidak banyak berlari justru menjadi momen terpenting baginya untuk merusak pertahanan lawan. Setiap orang berbeda dalam cara mereka melihat permainan. Perbedaanku adalah bahwa kadang-kadang kamu akan melihatku mungkin tidak masuk ke dalam permainan. Tetapi pada saat yang sama, aku terus mengamati lapangan untuk melihat di mana aku harus memposisikan diri. Dalam situasi tertentu, Berbatov akan menggali ruang dan waktu untuk menempatkan bola dengan tepat. Ketika Berbatov sudah berhasil menemukan satu saja titik celah, maka dia akan tahu kemana bola harus dialirkan. Dalam momen ini Berbatov sangat memahami betul apakah dia harus mengoper bola atau langsung menembaknya ke gawang lawan. Meski aku terkesan malas berlari, otakku selalu bekerja. Aku punya banyak pertimbangan. Aku tidak egois. Pada akhirnya, itulah yang akan membawa kami menang bersama-sama. Tampaknya agak aneh, tetapi di setiap tim yang aku bela, penggemar seperti keberatan dengan gaya permainanku dan kadang-kadang penonton tidak memahami itu. Dan mereka melihatku seperti tidak membantu tim. Tapi lama-kelamaan mereka bisa menerima karena menuai hasil. Bersama Spurs, kemalasan yang terus melekat dalam diri Berbatov sukses menghasilkan sebanyak 46 gol dalam 102 laga yang dimainkan di lintas ajang. Itu membuktikan bahwa Berbatov memang sangat mengandalkan otaknya untuk mencetak gol. Dalam 2 musimnya di Spurs itu pula, Berbatov berhasil memenangkan Piala Liga, di mana itu masih menjadi trofi terakhir yang diraih The Lily-Whites hingga sekarang. Raihan tersebut berhasil menaklukkan hati bos Manchester United saat itu, Sir Alex Ferguson. Meski sempat terjadi sedikit kontroversi, Berbatov sukses mendarat di Old Trafford dengan mahar sebesar 30,7 juta pound sterling. Dimitar Berbatov sendiri memang merasa sangat terkesan dengan tawaran yang diajukan oleh Manchester United. Dia merasa kian yakin saat tawaran itu datang langsung dari bos United, Sir Alex Ferguson. Padahal di saat yang sama, rival Manchester United yakni Manchester City juga ikut meramaikan perburuan Dimitar Berbatov. Sebagaimana diketahui, Manchester City tengah menuju masa kejayaan setelah resmi pindah kekuasaan. Berbatov mendapat tawaran menarik dan jaminan tertentu apabila bersedia bergabung dengan Manchester Biru. Akan tetapi, Berbatov selalu mengatakan kalau yang dia inginkan hanyalah Manchester United. Mereka ingin mengontrakku pada hari terakhir bursa transfer. Kemudian aku berkata kepada agenku, "Pergi sana, kita akan bergabung dengan United." Karena sejarahnya, gengsinya, para pemainnya, manajernya, dan seragamnya. Aku tidak pernah ragu bahwa Old Trafford adalah keputusan yang tepat. Pemain internasional Bulgaria itu juga mengungkapkan bahwa saat ia pindah ke United, Sir Alex Ferguson sendirilah yang menjemputnya di bandara. Aku terkejut karena itu sangat menegangkan bagiku. Saat keluar dari pesawat dan melihat Sir Alex, aku seperti, apa yang harus aku katakan? Bagaimana aku menyapanya? Apakah aku akan terlihat bodoh? Aku punya banyak pertanyaan di kepala. Tetapi dia hebat. Dia mengantar kami ke Carrington dan perjalanan dengan mobil itu seperti sebuah mimpi. Hari itu adalah hari yang sempurna. Melelahkan, tetapi sempurna. Karena aku telah bekerja keras untuk mencapainya. Saat resmi bermain sebagai penggawa MU, Berbatov benar-benar merasa bersyukur karena ia berada di lingkungan yang sangat tepat. Menurutnya seluruh pemain MU punya mentalitas yang sangat tinggi untuk menang.
Hal itu pula yang terus memotivasinya untuk selalu memberikan yang terbaik. Semua orang di klub ingin menjadi yang terbaik. Giggs adalah contoh profesional. Ia bisa bermain sampai usia 40. Begitu juga dengan Scholes, Gary, dan Ronaldo yang latihannya seperti orang gila. Hal-hal ini yang harus kamu perhatikan jika ingin menjadi pemain terbaik. Berada di sekitar pemain ini memberikanmu mental juara yang tidak Anda miliki. Manchester United menjadi klub yang akan selalu dikenang Berbatov. Raihan prestis seperti trofi Liga Primer Inggris dan Piala Dunia antar klub menjadi simbol kebahagiaan pemain Bulgaria ini selama berseragam tim Setan Merah. Dirinya pun resmi mencatatkan namanya sebagai salah satu legenda United. Berbagai gol-gol penting telah ia cetak bersama The Red Devils. Di antaranya 3 gol ke gawang Liverpool pada 2010 dan 5 golnya ke gawang Blackburn Rovers saat membantu United mempecundangi lawannya itu dengan skor 7-1. Hingga pada akhirnya di musim 2010-2011, Berbatov sukses menahbiskan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak di kompetisi paling ketat seluruh dunia. Berbatov merasa bangga dengan 20 golnya di musim tersebut. Si pemalas yang sempat diculik bos gangster itu sukses menjadi top skor di Liga Primer Inggris. Tercatat selama 4 tahun bermain bersama The Red Devils, Dimitar Berbatov mampu mencetak 48 gol dari 108 penampilan. Setelah semusim lagi bermain untuk Manchester United, Dimitar Berbatov akhirnya resmi hengkang pada tahun 2012. Saat itu dia bergabung dengan Fulham dan sempat berkarir di Liga Prancis bersama AS Monaco. Menariknya, meski usia kian bertambah, Berbatov masih menunjukkan kelasnya di tim seperti Fulham dan AS Monaco. Tercatat pada tahun 2013, dia terpilih sebagai pemain terbaik Fulham. Kemudian pada tahun 2014, dia terpilih sebagai pemain terbaik AS Monaco. Malahan pada April 2014, Dimitar Berbatov sempat terpilih menjadi pemain terbaik Liga Perancis. Saat usianya menginjak 34 tahun, Berbatov resmi berseragam klub PAOK di Yunani untuk kemudian pilih bermain di kompetisi India bersama Kerala Blasters pada tahun 2018. Setelah tercatat selama 1,5 tahun berstatus tanpa klub, Berbatov sejatinya masih rutin berlatih dengan Beru Stara Zagora. Namun saat kemudian tidak ada lagi tanda-tanda klub yang menginginkan jasanya, Berbatov akhirnya secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola pada 19 September 2019. Selain menjadi salah satu penyerang paling menakutkan di level klub, legasinya bersama timnas Bulgaria pun luar biasa. Ia tercatat sebagai top skor sepanjang masa Bulgaria dengan raihan 48 gol dari 78 laga. Tak hanya itu, ia juga tercatat sebagai pemain yang paling sering memenangkan gelar pesepak bola terbaik Bulgaria dengan total 7 gelar. Menariknya, ketika ia memenangkan gelar ketujuhnya di tahun 2010, ia meminta agar ia tak kembali dimenangkan di tahun-tahun berikutnya untuk memberi kesempatan pada pemain yang lebih muda. Dimitar Berbatov adalah pria sejati. Dia adalah pemain elegan yang kerap kali disalahpahami sebagai sosok yang pemalas. Gaya mainnya memang terkesan seperti itu. Ia sendiri menyatakan bahwa ia tak suka melihat pemain mengeluarkan energi berlebihan di lapangan. Namun, tekniknya mampu menutupi kemalasannya untuk berlari. Gerakannya begitu luas dan terlihat tanpa usaha. Dimitar Berbatov adalah sosok gentleman yang bisa dilihat dari caranya memperlakukan bola yang sangat lembut sampai perangainya di luar lapangan. Ia tak suka akan perhatian, seperti yang dapat terlihat dari ketidakinginannya untuk memenangkan gelar pemain terbaik Bulgaria kembali. Kini, mungkin akan sulit untuk menemukan spesies seperti Berbatov di dunia sepak bola. Namun berkat keunikannya, namanya tak akan lekang oleh waktu. Kamu harus bersikap lembut terhadap bola, seperti kamu bersikap lembut terhadap seorang wanita. Kalimat itu muncul dari mulut Dimitar Berbatov yang barangkali bisa dijadikan sebagai renungan untuk memahami perwujudan dari permainan yang indah versi dirinya.